Kalau Anda ingin menjadi pemimpin, Anda harus siap dibenci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam laga jondong pemirsa dimanapun Anda berada. Kali ini aku ingin memberikan 5 tips langkah modal utama menjadi pemimpin. Yang pertama, mental kebencian. Michael Hart, seorang kolumnis Amerika, menulis dengan judul The 100 Ranking of the Most Influenced Person in History, 100 tokoh yang sangat berpengaruh sepanjang sejarah peradaban manusia. Termasuk di dalamnya ada Adolf Hitler, pencetus gerakan Nazi Jerman, ada Mahatma Gandhi, pencetus gerakan Satyagraha India, ada Julius Caesar, pencetus gerakan Veni Vidi Vici, dan banyak tokoh lainnya. Michael Hart menempatkan Nabi Muhammad SAW pada posisi pertama sebagai tokoh yang sangat berpengaruh sepanjang sejarah peradaban manusia. Sebelum Rasulullah menjadi pemimpin sejuta umat, menjadi panutan sejuta umat, beliau adalah orang yang dibenci, beliau adalah orang yang dihina, beliau adalah orang yang dicaci maki oleh lingkungannya. Kalau kita baca sejarah bagaimana dulu Rasulullah dihina, bahkan dikucilkan dalam keluarganya, bagaimana pamannya membenci dia, dilempari kotoran. Udah tahu sendirilah kita bagaimana sejarah waktu Rasulullah merintis, berusaha memasukkan nilai-nilai Islam di lingkungannya. Untuk menjadi pemimpin tidak bisa hanya modal mimpi, modal dengkul, modal nekat, modal goyang-goyang jari, nggak bisa. Karena harus menjadi pemimpin harus siap dibenci. Yang perlu kita catat bahwa kalau Anda ingin menjadi pemimpin, Anda harus siap dibenci. Sejarah mencatat bahkan sekarang, dari terdahulu sampai sekarang, seluruh pemimpin itu dibenci. Walaupun ada yang mensupport, walaupun ada yang mendukung, walaupun ada yang mengagumi, walaupun ada yang menyukai, tapi kita tidak paksakan. Tidak bisa memaksakan semua orang harus suka kepada kita. Emang kamu siapa? Tuhan bukan, Nabi bukan, manusia pilihan bukan. Jadi gak bisa kita paksakan semua orang suka kepada kita. Pasti haters itu ada. Bahkan sekarang Joko Widodo. Joko Widodo tuh banyak hatersnya di penjuru kampung. Banyak hatersnya. Adolf Hitler. Diktator. Orang mengatakan dia diktator, kejam, otoriter. Walaupun seperti itu, dia adalah tokoh yang berpengaruh. Fidel Castro, revolusioner Kuba, dia tokoh yang mampu merubah suatu keadaan, tapi dia dibenci. Jadi kalian di luar sana, kalau masih beranggapan, wah enak jadi pemimpin, dikagumi, dihormati, disanjung. Oke, itu kan yang positifnya. Tapi kan harus siap dari sisi negatifnya. Apa sisi negatifnya? Jadi benci. Jadi itu ya, saya rasa semua pemirsa dimanapun Anda berada yang lagi menonton ini, saya rasa kalian semua sudah tahu kalau pemimpin itu nggak selamanya disukai oleh semua orang, nggak selamanya dicintai oleh semua orang, nggak selamanya. Oposisi itu pasti ada. Haters, kalau zaman sekarang tuh haters pasti ada. Kadang orang ada, kadang orang ada kalau dihina, dicaci maki, dia nggak terima, emosi, nggak menentu arah lah. Itu tanda-tanda dia belum siap menjadi pemimpin. Tanda-tanda kalau kita sudah siap menjadi pemimpin, udah kita terima cacian, hinaan dari luar sana, cukup 2 detik aja di dalam otak kita nih. Terima 2 detik. Setelah 2 detik, oke, fine. Fine, apa itu? Fine. Oke, it's okay. Relax, santai, enjoy. Oke lah. Jadi jangan baper, diambil pusing. Kalau saya sendiri pribadi, kalau seandainya saya memikirkan haters, memikirkan apa kata orang, udah bawa parang ke kampus. Kan? Bawa parang ke kampus, cari siapa yang menghina itu, siapa yang menghujat, mencaci maki. Tapi gak mungkin seperti itu, gak mungkin. Karena itu pola pikir primitif itu. Kalau kita sekarang kan sudah dewasa, nggak mungkin lah seperti itu. Nggak ada
dalam sejarah yang saya pelajari ya, tidak ada seorang pemimpin yang murni dicintai oleh seluruh masyarakat manusia. Nggak ada, bro. Soeharto, berapa tahun dia memimpin sebagai presiden? Nggak semuanya suka. Habibie apalagi. Gus Dur apalagi. Ya, semua pasti ada sisi positif dan negatifnya. Negatifnya tadi, mereka menghina. Udahlah, mungkin untuk poin yang ini kalian sudah paham. Mungkin yang masih sulit untuk merealisasikannya, mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata gitu loh. Kalau teori-teorinya semua orang udah tahu. Oke, itu tadi pertama, mental kebencian. Yang kedua, berpengaruh. Oke, setiap pemimpin harus mampu mempengaruhi, bukan terpengaruhi. Ya, ingat, pemimpin harus mampu mempengaruhi, bukan terpengaruhi. Banyak tokoh-tokoh pemimpin terdahulu yang memberikan pengaruh besar terhadap negaranya, terhadap rakyat masyarakatnya. Salah satunya tadi Nabi Muhammad, jelas berpengaruh. Adolf Hitler. Hitler sangat berpengaruh, walaupun dia seorang diktator otoriter, tapi dia berpengaruh. Julius Caesar pun juga berpengaruh. Siapa lagi tokoh revolusioner Kuba? Fidel Castro. Fidel Castro berpengaruh. Gak usahlah kita berbicara satu negara, mempengaruhi satu negara, mempengaruhi satu provinsi, satu kecamatan. Kita berawal dari lingkungan kita, lingkungan terdekat. Kira-kira berapa orang yang sudah mampu kita pengaruhi? Ya kan? Dari kos dulu. Kos ada misalnya 3-4 orang. Berapa orang yang sudah mampu kita pengaruhi? Jurusan, lokal, sudah berapa orang yang mampu kita pengaruhi? Kira-kira kata-kata kita ini didengar oleh orang atau tidak? Ya. Ucapan kita ini dipertimbangkan orang atau tidak? Lisan kita ini bisa nggak merubah keadaan? Kebijakan yang kita sampaikan ini bisa nggak memberikan solusi dari permasalahan yang ada? Ya. Coba deh kita pikir-pikirkan lagi, kira-kira orang di sekeliling kita bisa nggak kita pengaruhi? Atau bahkan kita yang terjerumus, kita yang terpengaruhi oleh mereka. Itu pentingnya menjadi pemimpin harus mampu mempengaruhi orang. Ya, belajar dari lingkungan. Yakinkan kepada diri sendiri dan mulai meyakinkan orang. Setelah orang yakin, berikan masukan, kalau bisa sugesti. Ya. Tanpa orang berpikir panjang, mereka langsung mengikuti apa yang kita sampaikan. Ya itu ya sugesti ya. Melakukan sesuatu tanpa berpikir panjang gitu ya. Langsung tetep gitu. Ya, gak usahlah ke sugesti. Yang jelas kata-kata kita dipertimbangkan, kata-kata kita dilakukan oleh orang lain, itu sudah capaian yang luar biasa. Joko Widodo, walaupun banyak hatersnya di berbagai penjuru negara, nggak penjuru negara lah, nggak semua benci Jokowi. Di beberapa wilayah perkampungan, ya, walaupun dia dibenci, ya, hatersnya ada, pasti adalah. Nggak mungkin semua orang tuh disuka haters. Walaupun dia banyak haters, dia tuh sangat berpengaruh loh. Karir dia dalam kepemimpinan itu cukup sukses, bukan cukup sukses, luar biasa sukses. Ini pandangan saya ya. Dari dia menjadi wali kota, gubernur, sampai 2 periode menjadi presiden, itu capaian yang sangat luar biasa. Dia itu berpengaruh. Kalau dia mengeluarkan instruksi kebijakan, kata dia, sampai gubernur, sampai bupati, camat, kepala desa, RT RW, semua ngikut itu apa yang dia sampaikan. Kebijakan dia yang dia keluarkan itu ngikut semua. Tandanya dia apa? Dia berpengaruh. Apakah langsung dia jadi presiden? Calon langsung jadi presiden gitu? Enggak kan? Berproses dari wali kota. Oke, wali kota mampu dia pengaruhi, sukses di wali kota, jadi gubernur. Oke, sukses, penilaian orang sudah tahu, oh nih
sosoknya seperti ini, presiden. Terlepaslah dari haters yang ngomong dia begini begitu. Oke, terlepas dari itu ya. Tadi sudah kita bahas di awal. Dia berpengaruh. Belajar mempengaruhi dan jangan terpengaruh. Berarti yang kedua, mampu mempengaruhi orang lain. Dalam kepemimpinan sangat penting mempengaruhi orang lain. Dalam organisasi, komunitas, disitulah kita belajar menempa diri bagaimana mempengaruhi orang dalam komunitas, organisasi, kelompok, dan organisasi sosial lainnya. Yang ketiga, relasi atau jaringan. Jadi begini ya, menjadi pemimpin tidak bisa hanya modal nekat, yakin jadi pemimpin, hanya yakin aja, tidak ada usaha yang dilakukan. Ya, salah satu caranya yang terpenting adalah relasi, jaringan. Berapa orang yang sudah kita kenal, tingkatkan pergaulan. Karena dalam sistem demokrasi, relasi itu sangat dibutuhkan. Ya, kalau misalnya Anda mau jadi pemimpin dalam suatu organisasi, pemimpin dalam suatu kelembagaan atau pemerintahan, ya bupati, gubernur, presiden, relasi itu sangat-sangat dibutuhkan. Karena kalau dalam sistem demokrasi, hak suara itu akan ditentukan oleh orang yang kita kenal. Misal, saya contohkan, ada dua kandidat pemimpin. Ada dua kandidat pemimpin. A dan B, anggaplah A dan B. Calon gubernur nih misalnya, A dan B. Si A sudah kenal dengan saya pun kenal dengan si A. Sudah 3 tahun menjalin hubungan, ya, kawan, teman saya lah si A ini 3 tahun. Si B, saya tidak kenal sama sekali. Saya kenalnya ketika dia mencalonkan sebagai gubernur. Nah, oke, pertanyaannya, ya dua-dua ini adalah orang yang sangat, ya sama-sama baik lah. Anggaplah dia orang dua ini sama-sama baik. Nah, pertanyaannya, kira-kira saya ini memilih kemana? Ke si A yang sudah lama berhubungan, kawan dekat, atau si B yang tidak kenal, walaupun sama-sama baik? Pasti kalian tahu jawaban yang mana. Yang jelas, saya pasti memilih si A karena dia kawan dekat saya. Itulah pentingnya, itu salah satu contoh ya. Itulah pentingnya kita untuk membangun relasi, membangun jaringan ke setiap lini kehidupan. Perluaslah jaringan ini. Karena semakin luas jaringan kita, semakin luas relasi kita, semakin besar relasi kita, semakin besar kemungkinan kita akan terpilih menjadi pemimpin. Kalau sistemnya demokrasi. Oke, selanjutnya yang keempat, komunikator, komunikasi yang baik. Seorang pemimpin harus mampu berkomunikasi dengan baik. Harus mampu mengolah kata-kata sehingga orang yang mendengarnya terkesima. Belum ada saya dengar seorang pemimpin kalau berbicara itu ngelantur, ya, ngawur ngidul. Apa tuh ngawur ngidul? Yang ngelantur ngawur ngidul, nggak tentu arah, belepotan, rancu, dan lain sebagainya lah. Belum ada. Karena sebagian tokoh pemimpin yang ada di dunia ini termasuk orang-orang yang pandai dalam mengolah kata, pandai berkomunikasi, pandai berpidato. Ya, contoh Fidel Castro, kalau berpidato orang melihatnya terkesima, menggelegar. Bung Karno, proklamator Indonesia, presiden pertama kita, kalau berpidato, wah luar biasa. Siapa yang tidak terkesima mendengarnya? Kita melihat Bung Karno berpidato, gairah kehidupan itu bangkit. Semangat kehidupan itu bangkit. Semangat kemerdekaan itu naik kembali gitu. Komunikasi yang baik, ya, public speaking yang baik itu dibutuhkan. Ya, modal utama menjadi pemimpin. Nggak bisa menjadi pemimpin ngomongnya belepotan. Ya, contoh, yuk sama-sama kita apa namanya itu kita sama-sama membangun negara ini agar semua
mencapai cita-cita kita. Ya, apa namanya? Alah, kalau ada pemimpin berbicara seperti itu, aduh, ngantuk, ngantuk, ngantuk. Kena tinggalkan apa itu ngomong kok kayak gitu, itu kan gitu sih. Ya, kalau pemimpin ya walaupun gayanya santai, tapi kata-katanya tuh tepat gitu loh, tepat sasaran kata-katanya, nggak ngawur ngidul, nggak dalam public speaking tuh kan ada tuh kita belajar apa namanya, apalagi ya, pernah nggak kalian mendengar kalau orang berbicara pakai jeda oke lah, nggak apalah untuk mengolah kata-kata selanjutnya, cukup di aja, tapi jangan lama-lama kali udah pakai apa namanya, apalagi itu loh. Nah, itu rusak itu komunikasi kalau seperti itu. Ya, itu ya. Perlu berarti kita belajar mengasah kemampuan diri agar kita mampu berbicara di depan umum. Nggak semua orang bisa berbicara di depan umum. Orang kadang lebih baik bersembunyi di balik WC ketimbang dia harus berbicara di depan umum. Itulah. Karena demam panggung, mental tidak kuat, tidak diasah sejak dini. Itu ya. Belajar mulai sekarang berbicara yang baik di depan umum. Belajar public speaking. Oke, yang kelima, taktik strategi. Dalam proses mencapai kedudukan atau kepemimpinan, perlu adanya taktik strategi. Ya, apalagi dalam politik, pasti sangat dibutuhkan taktik strategi untuk mencapai kedudukan, pemangku kebijakan atau kepemimpinan. Misal contoh, ada beberapa partai, ya, ada beberapa partai di Indonesia ini. Ya pasti di salah satu partai tersebut mempunyai strategi tertentu, ya, agar partainya bisa menduduki di posisi-posisi strategis. Jadi strategi politik itu dibutuhkan untuk mencapai suatu kepemimpinan. Bagaimana caranya? Ya, belajarlah dalam organisasi, belajar dalam komunitas, belajar dalam partai. Pasti di setiap organisasi, di setiap partai mempunyai strategi-strategi jitu yang mereka miliki. Ya. Tapi strateginya strategi yang sehat ya, jangan menghalalkan segala cara. Ya, strategi sehat yang mampu menunjang, yang mampu mendorong agar tokoh tersebut atau partai tersebut bisa menduduki posisi-posisi strategis. Pasti dibutuhkan itu namanya strategi. Dimanapun, kapanpun, semua pasti membutuhkan strategi. Bukan hanya perang aja butuh strategi untuk mencapai kedudukan, strategi. Yang jelas dia masih dalam prosedur yang ada, tidak menghalalkan segala cara. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf.